Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat. Yes. Adik-adik yang baik, kami mengucapkan selamat ulang tahun buat semua adik-adik yang berulang tahun dari hari Senin sampai hari Minggu. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang baik, tema minggu kita hari ini adalah Aku mau menjadi anak yang rajin. Sekarang semua kakak undang bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Lagu kita adalah Tuhan Yesus baik. Musik. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang waktunya kita akan berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata. Kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami sampaikan kepadamu ya Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Tuhan memberikan kami sukacita. Kami mendapatkan hari yang baru, kami mendapatkan kehidupan yang baru oleh karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami anak-anak sekolah minggu sudah siap memuji Engkau, menaikkan lagu, dan juga menaikkan doa kami terlebih. Kami selalu rindu untuk mendengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan penuhi hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti dan terlebih kami bisa melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Terimalah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Sekarang kakak undang semua bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Saya Bukan Pasukan Berjalan. Musik. Baik adik-adik semua, semuanya boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Dan pada minggu ini hukum Taurat Tuhan yaitu dari titah ke-6 dan maksudnya. Sama-sama kita mengucapkan 1, 2, 3. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu hidup mereka.
Baik adik-adik, semua lipat tangan, kita sama-sama meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan perintahnya. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Baik adik-adik yang baik, semua kakak undang bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, lagu kita adalah Roma to Jesus. Musik. Semua adik-adik lipat tangan, kita akan berdoa pengampunan dosa. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Baik adik-adik, semuanya boleh duduk kembali. Sekarang kita akan membaca epistel atau ayat bulanan di bulan Juli, yaitu dari Ratapan 3 ayat 22. Sama-sama kita mengucapkan 1, 2, 3. Ratapan 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Semua lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Baik adik-adik, kita masih memuji Tuhan. Semuanya kau undang untuk bangkit berdiri. Lagu kita adalah Saya Bergirang, Mengapa Kau Bergirang. Musik. Baik adik-adik semua, lipat tangan, kita mau sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita sama-sama berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan Alkitabnya ya. Sekarang kakak undang semua bangkit berdiri. Lagu kita adalah Baca Kitab Suci. Musik. Kalau
Selamat hari Minggu adik-adik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik, firman Tuhan pada minggu ini adalah dari Amsal 6 ayat 6 sampai ayat 11. Kita membaca secara bersama-sama. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Adik-adik sekolah minggu, siapa yang sudah kenal dengan semut? Wow, semuanya tentu sudah kenal dengan semut. Adik-adik, cerita Alkitab untuk kita minggu ini mengajak kita untuk belajar dari semut. Mengapa kita belajar dari semut ya? Adik-adik, Raja Salomo adalah seorang raja yang paling bijaksana di seluruh dunia ini, dan dia juga menjadi salah satu penulis surat Amsal. Dia seorang yang sangat pandai. Dia suka memperhatikan kehidupan binatang dan tumbuh-tumbuhan. Raja Salomo menasihati kita agar kita belajar dari semut karena semut adalah jenis binatang yang rajin, yang terus bekerja keras dan mencari makanannya untuk dibawa ke sarangnya. Semut itu binatang yang kecil dan sekali diinjak dia pasti akan mati. Tapi walaupun kecil, tetapi semut adalah binatang yang rajin dan tidak suka bermalas-malasan. Semut tidak pernah duduk-duduk dan melamun atau tidur-tiduran. Coba kita perhatikan kalau ada semut di sekitar rumah kita atau ada di atas meja makan kita. Pasti ia terus berjalan ke sana kemari untuk mencari makanan. Dan ketika makanan yang besar ditemukannya, apakah dia menyerah atau mengatakan, malas terlalu besar makanannya, berat banget. Tidak, dia tidak menyerah untuk mengangkat makanannya. Semut panggil teman-temannya, tolong, ini ada makanan besar. Ayo kita bawa bersama ke dalam sarang. Semutnya tetap semangat untuk membawa makanan sampai berhasil ke tempat sarangnya. Adik-adik, maukah kita adik-adik belajar dari semut? Mulai sekarang kita mau rajin seperti semut. Kalau bangun pagi harus langsung bangun. Jangan malas-malasan dengan mengatakan, entar ya mam, entar ya pa. Akhirnya bangunnya kesiangan. Demikian juga belajar. Kita harus rajin belajar. Karena rajin pangkal pandai. Anak yang rajin pasti ada hasilnya yang menggembirakan. Hasil nilai sekolahnya bagus, papa mamanya senang melihatnya.
Amsal 6 ayat 6 itu dikatakan, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak." Jadi kita harus punya komitmen mengatakan, aku mau menjadi anak yang rajin dan tidak malas-malasan. Walaupun kita sekarang masih tinggal di rumah saja. Adik-adik, orang yang malas biasanya suka menunda-nunda pekerjaannya, menunda belajar, menunda mengerjakan pekerjaan rumah, dan bisa juga menunda waktu untuk melakukan tugas yang diberikan oleh papa dan mama, membuang sampah. Demikian juga menunda untuk bangun cepat dari tidurnya. Adik-adik, ada perbedaan antara orang yang rajin dan yang malas. Alkitab menggambarkan pemalas itu sebagai seorang yang senang tidur, senang mengantuk, senang berbaring dan melipat tangan. Ia membiarkan dirinya dikuasai oleh sikap malas dan tidak mau berbuat apa-apa. Prinsip hidupnya sebentar lagi, sebentar lagi. Dengan kata lain, ia terus-menerus menunda-nunda untuk melakukan tugas-tugasnya. Sebaliknya adik-adik, anak yang rajin adalah seorang yang terus belajar dan mau belajar kepada semut. Belajar untuk rajin harus kita mulai dari sejak kita kecil. Karena kalau kita dari kecil sudah rajin, untuk seterusnya kita akan rajin. Caranya bagaimana? Menyelesaikan pekerjaannya sesegera mungkin. Pekerjaan itu dikerjakan satu demi satu hingga selesai. Adik-adik yang rajin tidak perlu lagi harus disuruh-suruh. Disuruh makan, disuruh mengerjakan tugas, atau harus disuruh menyiram tanaman, harus disuruh membuang sampah. Tidak lagi adik-adik. Orang yang rajin pasti melakukannya dan pasti mengingatnya tanpa harus disuruh lagi. Jadi adik-adik, jika ada yang malas, ingat firman Tuhan. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Pemalas itu menyia-nyiakan waktunya. Cerita Alkitab hari ini memberi pengajaran bagi kita supaya belajar dari semut yang walaupun tidak ada pemimpin, tidak ada yang mengaturnya, namun semut tetap giat bekerja, mengumpulkan bekal hidupnya. Maka dari itu, mari kita semua adik-adik tinggalkan kemalasan dan kesibukan-kesibukan yang tidak berguna. Mari kita gali segala potensi yang kita miliki untuk selalu rajin untuk berbuat yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menuntun kehidupan kami, menuntun adik-adik sekolah minggu untuk menjadi anak yang rajin, yang melakukan tugas-tugas tanggung jawabnya dengan baik. Dan anak yang rajin akan Tuhan berikan berkat-berkat-Mu melimpah, berkat kepintaran, berkat kedisiplinan, dan banyak berkat Tuhan limpahkan kepada anak-anak sekolah minggu yang senantiasa rajin melakukan tugas-tugasnya. Terima kasih Tuhan, biarlah semua aktivitas kami lakukan dengan baik dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami ini. Amin. Baik adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita bernyanyi, lagu kita adalah Senang-senang memuji Tuhan. Musik.
Adik-adik sekolah minggu, marilah kita berdoa bersama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih buat semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Kami mengucapkan terima kasih juga buat semua adik-adik yang sudah mengirimkan aktivitas pada minggu yang lalu. Adik-adik, aktivitas pada minggu ini nanti dilihat sesudah ibadah kita ini ya. Terima kasih adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan
dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi. Mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!